Halo guys, jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas 7 tentang cyber threat, khususnya mengenai 3 contoh modus penipuan online yang sering terjadi di internet. Dalam penjelasan video ini, saya akan membahas bagaimana cara kerja penipuan tersebut, kemudian siapa saja targetnya, tanda-tanda yang harus diwaspadai, serta cara menghindarinya. Selanjutnya yang pertama yaitu kita bahas apa itu penipuan online. Penipuan yang dilakukan melalui internet memanfaatkan teknologi dan kelalaian pengguna, bertujuan mencuri uang atau data pribadi. Jadi, penipuan online adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet. Biasanya pelaku memanfaatkan teknologi digital dan juga kelalaian pengguna internet. Tujuan utama dari penipuan ini biasanya adalah untuk mencuri uang, mengambil data pribadi, atau mendapatkan informasi penting dari korban. Karena itu, kita harus selalu berhati-hati saat menggunakan internet, terutama saat bertransaksi atau memberikan data pribadi. Kemudian, contoh pertama modus penipuan online yaitu penipuan marketplace atau scam online shopping. Cara kerjanya yaitu menjual barang dengan harga sangat murah, kemudian menggunakan foto produk dari toko asli. Setelah dibayar, barang tidak dikirim atau tidak sesuai. Jadi, penipuan ini biasanya pelaku memasang iklan barang dengan harga yang sangat murah, bahkan jauh di bawah harga pasaran atau jauh dengan harga di toko-toko online lainnya. Selain itu juga pelaku sering menggunakan foto produk dari toko asli agar terlihat meyakinkan. Jadi, si pelaku ini mengcopy paste produk dari toko asli tersebut. Setelah korban tertarik dan melakukan pembayaran, biasanya barang yang dikirim palsu, tidak sesuai dengan yang ditawarkan, atau bahkan tidak dikirim sama sekali. Kemudian target dari penipuan marketplace ini adalah orang yang tergiur harga murah, kemudian pembeli yang terburu-buru, pengguna baru marketplace, kemudian orang yang kurang teliti. Orang yang tergiur harga murah itu biasanya ia jarang mempertimbangkan yang lainnya karena dia udah tahu harganya murah, jadi dia gampang tertipu. Kemudian pembeli yang terburu-buru seperti saat flash sale, kemudian saat stok terbatas itu ia terburu-buru check out, jadi akhirnya ia tidak memperhatikan hal lainnya. Kemudian juga orang yang kurang teliti saat berbelanja online atau pengguna baru dari marketplace. Tanda bahayanya yaitu yang pertama, harga terlalu murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Kemudian toko tersebut memiliki rating rendah atau bahkan tidak memiliki ulasan yang baik. Kemudian penjual atau toko tersebut meminta transaksi di luar platform marketplace, serta foto produk terlihat seperti hasil copy paste. Jadi kalau kalian belanja di marketplace, ada tanda-tanda tadi itu, jadi kalian harus waspada dan lebih berhati-hati. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama yaitu bandingkan harga barang dengan toko-toko lainnya. Jadi sebelum kalian membeli itu, kalian cek toko lainnya juga. Apakah harganya rata-rata dengan toko yang lainnya atau terlalu murah. Kemudian cek ulasan toko atau rating toko tersebut. Lalu kemudian gunakan sistem pembayaran marketplace. Dan yang terakhir, pilih toko terpercaya.
Kemudian modus penipuan yang kedua yaitu social engineering atau biasa disebut soceng. Kemudian modus penipuan yang kedua adalah social engineering atau biasa disebut soceng. Social engineering adalah penipuan yang memanfaatkan manipulasi psikologis korban. Cara kerjanya yaitu pelaku menghubungi korban melalui telepon ataupun WhatsApp. Kemudian si pelaku ini mengaku sebagai teman, keluarga ataupun pihak tertentu. Setelah itu si pelaku ini mengatakan situasi yang panik ataupun mendesak ataupun mengatakan tentang informasi yang sensitif bagi korban. Tujuannya agar korban panik dan akhirnya memberikan data sensitif atau mentransfer uang kepada si pelaku. Social engineering biasanya menargetkan orang tua, keluarga, saudara yang berbeda tempat tinggal, ataupun saudara yang tempat tinggalnya jauh dari kita, jadi bisa mengatasnamakan saudara jauh kita sebagai korban. Kemudian orang yang kurang paham teknologi, serta pengguna yang belum paham tentang keamanan data. Tanda bahaya dari penipuan social engineering ini yang pertama adalah ketika ada nomor telepon tidak dikenal, kemudian ia mengatakan informasi sensitif, cerita darurat, ataupun cerita yang membuat kita panik dan mendesak. Kemudian si penelpon ini menolak jika dimintai verifikasi seperti video call atau ditanya detail tentang informasi yang ia sampaikan. Kemudian ada bicaranya yang terburu-buru dan menekan, serta meminta data sensitif seperti OTP, PIN, password, ataupun nomor rekening. Cara menghindarinya yaitu yang pertama, tetap tenang dan tidak langsung percaya. Kemudian kita harus memverifikasi informasi tersebut dengan menghubungi anggota keluarga, saudara, ataupun teman yang bersangkutan dengan informasi yang disampaikan oleh pelaku tersebut. Kemudian, jika itu dari pihak tertentu, maka hubungi layanan resminya. Dan yang terakhir, jangan memberikan data sensitif kepada siapapun, bahkan kepada nomor yang tidak dikenal. Kemudian modus penipuan yang terakhir yaitu penipuan lowongan kerja online. Cara kerjanya yaitu menawarkan kerja mudah dengan gaji yang besar, kemudian diminta data pribadi atau OTP sebagai registrasi pendaftaran kerja, atau diminta membayar deposit atau biaya pendaftaran kerja. Jadi penipuan ini biasanya menawarkan pekerjaan yang terlihat sangat mudah tetapi dengan gaji yang besar. Misalnya pekerjaan dari rumah atau hanya melakukan tugas sederhana seperti klik-klik di internet. Kemudian setelah korban tertarik, biasanya pelaku meminta data pribadi, kemudian kode OTP, atau bahkan meminta korban membayar deposit uang dengan alasan aktivasi akun atau biaya pendaftaran. Modus penipuan lowongan kerja ini biasanya ditargetkan kepada para pencari kerja, terutama fresh graduate, orang yang baru selesai SMA atau selesai kuliah. Mereka pasti otomatis mencari pekerjaan, apalagi mendapatkan tawaran pekerjaan yang mudah, gajinya besar. Kemudian orang yang ingin penghasilan cepat tanpa kerja berat, kemudian pengguna internet yang kurang bijak dalam menggunakan internet.
Kemudian, tanda bahaya dari penipuan lowongan pekerjaan ini yang pertama yaitu gaji besar tapi pekerjaan sangat mudah. Seperti klik-klik di internet itu contohnya. Kemudian dimintai data sensitif seperti OTP, KTP, ataupun rekening. Kemudian harus membayar biaya di awal untuk mendaftar kerja. Dan yang terakhir, informasi perusahaan tidak jelas. Kemudian bagaimana cara menghindari supaya kita tidak terjebak, tidak menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan ini, yaitu yang pertama, cek legalitas perusahaan terlebih dahulu seperti website resmi dan alamat yang jelas. Kemudian yang kedua, jangan pernah memberikan OTP ataupun data pribadi kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, hindari lowongan kerja yang meminta pembayaran di awal. Dan yang terakhir, serta gunakan platform pencari kerja yang terpercaya. Sekian presentasi dari